Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Teman-teman sekalian, seperti yang kita dengarkan di awal, bahwasanya ada para ulama, para ustadz yang mencoba ya untuk membela diri mereka setelah mereka memberikan pernyataan menolak timnas Israel datang ke Indonesia. Dan ya, mereka juga katakan bahwasanya supaya kita itu dipandang oleh dunia bahwa kita ini tidak kaleng-kaleng gitu ya. Kita punya sistem, kita punya aturan ya, aturan main. Teman-teman, ujung-ujungnya kita dikucilkan dari dunia olahraga internasional. Nah, inilah yang sedang disampaikan dan ini sedang dibahas. Ini sangat menarik. Ini saya pikir sangat panas sekali karena para ustadznya juga pun udah nggak bisa ngomong ya, dengan penjelasan dua ya pecinta atau pengurus dari timnas sepak bola dan U20 ya yang akan dilaksanakan di Republik Indonesia harusnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham dan supaya kita juga bisa bertambah wawasan dan tidak salah langkah. Berikut videonya. Ya, teman-teman sekalian, itulah diskusi ya yang sengit dan ya ilmiah gitu ya. Teman-teman, saya menangkap beberapa hal di sini, bahwasanya sebenarnya orang Indonesia, ya terutama sebenarnya sih kalau bawa nama Indonesia saya tidak sepaham. Karena saya secara pribadi tidak menolak Israel. Dan banyak sekali saudara-saudari kita dari timur juga yang bersuara bahwa mereka tidak menolak Israel. Bahkan dari saudara-saudari kita yang beragama Islam juga banyak yang mengatakan kami tidak menolak Israel. Jadi yang menolak sebenarnya teman-teman sekalian adalah para kandrun dan orang yang berkepentingan dalam dunia politik. Jadi kalau dibawa nama Indonesia itu terlalu menyapuratakan gitu ya, menganggap bahwa Indonesia ini miliknya gitu, sehingga dia merasa bahwa Indonesia menolak Israel. Ya, ini keliru sebenarnya teman-teman sekalian. Tapi kalau dia bilang kelompok kami, suku kami ya menolak Israel, agama kami, politiknya kami menolak Israel, boleh. Tapi kalau bawa nama Indonesia, Indonesia yang mana? Ya, saya tidak menolak. Ya, dan viral juga saudara-saudara kita dari timur mengatakan bahwa kami tidak menolak Israel. Teman-teman sekalian, inilah sebuah kegagalpahamannya kita. Dan beberapa video yang kemarin yang saya upload juga saya bagikan buat kita, yaitu dari Pak Permadi Arya, kemudian dari salah seorang ustadz yang memberikan fakta yang sesungguhnya dari tanah Palestina dan tanah Israel. Karena perdebatan mereka, perkelahian mereka itu bukan dari soal agama. Dan fakta yang menarik dari Pak Abu Janda atau Permadi Arya, dia katakan bahwa Israel tidak menjajah Palestina. Justru yang menjajah siapa? Yaitu Yordanian dan Mesir di jalur Gaza. Ya, dan tepi bagian barat yang dijajah oleh Yordanian. Teman-teman sekalian, sebenarnya fakta-fakta ini juga sudah disampaikan oleh orang-orang Kristen seperti Pak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Sudah menyampaikan hal ini teman-teman sekalian, bahwa Israel tidak pernah menjajah. Nah, ini sebenarnya negara-negara yang menjajah Palestina ya, ini menjual nama Israel. Nah, karena Indonesia ya tidak menyerap informasi dengan betul, sehingga membabi buta, marah dengan Israel. Pokoknya tolak Israel, itu negara penjajah. Sebelum mereka berhenti menjajah Palestina, kami membenci Israel. Nah, ini dia. Ya silakan sih ya kalau personal ya, tapi jangan bawa-bawa nama Indonesia sekali lagi. Karena tidak semua orang Indonesia. Presiden Jokowi saja ya tidak kok. Dia jelas mengatakan bedakan antara politik dengan olahraga. Palestina saja, dutanya Palestina saja, dia mengatakan oh tidak apa-apa, silakan, ini kan dunia olahraga, harus kita pisahkan politik dengan ini.
olahraga. Malah ya para ustadz tadi ya, seperti yang di ruang studio tadi itu ya. Justru mereka bertahan dengan pendapat mereka gitu. Ya, hanya demi memperjuangkan Palestina. Dampaknya kita sebagai Indonesia, harapan anak bangsa untuk main di ajang Piala Dunia di U20 ini gagal semua. Harapan mereka semua sirna. Ya, hanya demi ego ya pribadi-pribadi dan juga kepentingan politik ya yang lain. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, kita hanya berharap sebuah mujizat bahwa FIFA tidak akan memberikan sanksi yang berat bagi Indonesia ya karena kegagalan untuk menjadi tuan rumah ini. Kemudian satu hal juga yang saya mau sampaikan, barang siapa yang mengutuk Israel, kata Alkitab, sekali lagi, kata Alkitab yang kami imani, yang kami benarkan, yang kami junjung tinggi, yang kami anggap sebagai suara Allah, dia katakan, yang mengutuk Israel akan terkutuk. Dan yang memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Ingat, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan satu-satunya bangsa yang diberikan tanah oleh Tuhan adalah Israel. Ya, disiapkan kepada mereka itu tanah Kanaan melalui Nabi Musa. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi hanya Israel, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan keselamatan juga datangnya dari Israel. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari yang paham hal ini kita banyak berdoa supaya Tuhan memberkati Israel dan memberkati Indonesia. Karena kita harus berdoa bagi Indonesia. Karena Alkitab katakan berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana engkau berada. Karena kesejahteraan kota itu, negara itu, bangsa itu adalah kesejahteraan kita bersama. Itu sebabnya kita terus berdoa buat Indonesia, buat presiden kita, buat wakil presiden, seluruh jajaran kepemerintahan. Supaya mereka kerja sesuai dengan jabatan mereka dengan baik. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.